sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, terima kasih, Bu. Ya, silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Ya, alhamdulillah sudah nyaman. Dengan siapa saya berbicara? Saya Eka Alia Agustin. Oke, Mbak Eka ya. Iya. Jadi Mbak Eka ini tadi kesini dari rumah atau dari kampus nih? Dari rumah. Oh, dari rumah. Apakah di perjalanan rame atau macet? Enggak sih, Bu, cuma pas di lampu merahnya itu kayak lama banget gitu, jadi hampir 5 menitan. Jadi kesininya agak di luar dari prediksi saya, kayak saya mau kesini jam 7, ternyata nyampe sininya jam 8. Oke, ada keterlambatan ya. Iya. Tapi karena perjalanan, apakah Mbak Eka sekarang diantar atau sendiri? Sendirian, Bu, tadi naik motor. Sendirian. Oke. Mbak Eka nih jauh-jauh ke sini, ada yang mau diceritakan atau ada pikiran yang mungkin mau diceritakan ke saya, mau disampaikan ke saya, gimana Mbak Eka? Sebenarnya ada, Bu, tapi cuma kayak saya mau cerita tuh gimana ya, malu. Terus nanti kalau ada yang tahu, teman-teman saya juga, saya malu gitu, Bu. Oke, jadi Mbak Eka ini mau ada yang diceritakan, cuman malu kalau misalkan ada orang Iya. lain yang tahu ya. Jadi kalau sama saya di sini kita konseling, di sini alhamdulillahnya cuman ada kita berdua di sini, dan di konseling ini ada asas kerahasiaan. Jadi yang dimana apa yang nanti Mbak Eka ceritakan kepada saya itu dijamin kerahasiaannya, tidak ada orang lain yang tahu selain kita berdua gitu. Baik, iya, Bu. Oke, jadi apakah Mbak Eka sudah siap untuk bercerita ke saya? Ya, saya siap. Oke, silahkan. Jadi begini, Bu, akhir-akhir ini, enggak sih, cuma saya tuh punya teman laki-laki. Dia itu sahabat saya dari kecil. Saya main sama dia, terus kalau kemana-mana juga sama dia gitu. Kadang dia juga main ke rumah saya dan udah akrab gitu sama orang tua saya, karena emang kita sahabatan dari kecil. Dari bahkan sebelum PAUD, mau ke PAUD itu, mau ke TK itu kita udah berteman, kayak masih akrab-akrabnya. Ibu saya dengan ibu dia juga kayak saudara sendiri gitu, Bu. Oke. Nah, tapi masuki dunia perkuliahan ini kan kita satu kampus, tapi mungkin beda prodi gitu aja. Tapi kok lama-kelamaan kayak biasanya diantar jemput sama dia juga, kadang bareng kuliah, kadang ngopi bareng gitu. Kayak gimana ya, Bu? Ada Saya tuh perasaan ya. iya, jadi saya tuh kayak ada kayak apa ya, rasa suka gitu sama dia. Sebenarnya ya saya gimana ya, namanya juga temen gitu. Iya, benar. Tapi kalau ada rasa suka juga saya takut nanti kalau saya mengutarakan malah jadinya asing, apalagi dia sahabat saya dari kecil. Nanti kalau misalnya saya cerita atau saya ungkapkan perasaan ini ternyata dia nggak bisa terima dengan baik, nanti malah jadinya asing gitu. Ya syukur-syukur kalau dia nerima atau membalas perasaan saya, tapi kalau enggak kan jadi nanti repot gitu, Bu. Jadi menurut Ibu gimana? Oke, jadi permasalahan Mbak Ika di sini itu Mbak Ika punya perasaan nih sama sahabat dari kecil. Dari kecil sampai sekarang masih berhubungan baik, malah satu sekampus ya sekarang. Dan malah di treat selayaknya yang Mbak Eka mau kalau misalkan dihubungan gitu ya. Oke, tapi Mbak Eka itu takut untuk mengutarakan perasaan Mbak Eka karena takutnya nanti ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, mungkin saya sebenarnya mau bertanya dulu kepada Mbak Eka. Apakah selama ini selama Mbak Eka punya perasaan nih sama sahabat ini tadi, Mbak Eka juga dekat sama cowok lain atau teman laki-laki lain gitu? Sebenarnya saya ada sih, Bu, kayak adalah beberapa cowok yang namanya perkuliahan ya seperti apa. Kayak deket gitu, biasa lah. Terus kadang dia juga ada sedikit perhatian lah ke saya. Ya saya nggak tahu itu suatu perasaan atau emang kita selayaknya teman. Tapi menurut saya, dari perasaan saya tuh saya lebih nyaman ke sahabat saya tadi, ya mungkin dari kecil ya udah bareng-bareng gitu. Tapi perasaan ini kok semakin kayak gimana ya, saya tuh malah kadang
kalau dia punya cewek lain tuh malah saya sakit hati sendiri gitu loh Bu. Jadi saya bingung mau mengutarakan sekarang apa ingin menghilangkan perasaan saya ini aja ya. Oke, mungkin apakah sahabatnya Mbak Ika ini tadi juga sudah punya pasangan atau dia lagi deket nih, kan sahabat ya, sahabat itu pastinya ada cerita keluh kesah kuliah atau lagi deket sama siapa, kan pastinya kalau sahabat itu terbuka juga kan ya. Tapi mungkin akhir-akhir ini kayaknya dia nggak ada di Bu. Soalnya biasanya juga kalau ada cewek yang deketin dia itu cerita ke saya. Tapi akhir-akhir ini enggak. Cuma kita berteman seperti biasa aja. Cuma kalau kemana-mana ya bareng gitu. Oke, selama Mbak Eka menyadari nih Mbak Eka punya perasaan sama sahabatnya Mbak Eka, apa yang Mbak Eka lakukan ke sahabatnya? Atau Mbak Eka ini tetaplah kayak biasanya aja atau ada perbedaan nih kayak lebih perhatian lagi ke dia atau gimana? Sebenarnya ya seperti biasa aja sih Seperti Bu. biasa. Cuma saya sedikit merasakan ada suatu hal yang sedikit ada harapan-harapan gitulah. Tapi cuma kalau dari sikap ya saya biasa aja. Karena saya takut nanti kalau saya bersikap lebih atau dia merasa kok kayak ada yang beda malah nanti canggung gitu. Oke, jadi di sini mungkin saya akan kasih solusi. Ya mungkin ini sebenarnya agak susah sebenarnya juga dilakukan ya. Mungkin Mbak Eka ini harus mencari tahu dulu ya. Kan tadi kan mungkin sudah tahu sedikit-sedikit kalau misalkan sahabatnya Mbak Eka ini lagi nggak deket sama cewek siapapun gitu. Terus Mbak Eka itu harus lebih kayak memikirkan ke depannya bagaimana. Mungkin kalau Mbak Eka memang pengennya mengutarakan perasaannya, Mbak Eka juga harus siap dengan nanti resiko yang didapatkan itu seperti apa, entah itu ditolak mungkin atau diterima gitu kan. Kalau diterima kan alhamdulillah banget gitu ya, alhamdulillah banget, jadi apa yang dimau kan tercapai gitu. Cuman kita harus itu tadi, kita lihat resikonya, jangan dilihat dari hal-hal yang baik-baiknya aja. Kalau misalkan Mbak Ika nanti diterima, alhamdulillah pasti bakal seneng ya. Iya. Tapi kita juga harus melihat dari resikonya. Misalkan kalau tidak sesuai ekspektasi Mbak Ika itu bakal kejadian seperti apa, dan Mbak Ika apakah sudah siap misalkan Mbak Ika di posisi seperti itu gitu. Nah, di sini saya juga mau tanya, sebenarnya kemauannya Mbak Ika itu mengutarakan atau tidak? Kayaknya enggak sih Bu. Soalnya saya juga tahu resikonya sangat besar dan itu bakal ngerusak pertemanan kita juga. Jadi mungkin lebih tepatnya saya harus belajar ikhlas walaupun itu sulit. Jadi mungkin dari proses saya belajar ikhlas itu tadi atau dari sikap-sikap saya dari belajar ikhlas itu tadi nanti berbeda sama dia, bisa nggak saya nanti calling-calling ibu lagi atau saya datang ke sini lagi. Oke, mungkin sebenarnya itu tadi sudah sangat-sangat bagus Mbak Eka keputusannya, karena namanya di sini cari sahabat juga susah ya, Iya. apalagi di rantauan kan. Di rantauan itu juga pasti susah banget. Mungkin untuk situasi sekarang saya juga menyarankan untuk Mbak Eka itu bisa berdamai dengan diri sendiri dulu, mengikhlaskan. Misalkan untuk sekarang kita belum bisa bersama, nanti kalau misalkan emang sudah jodohnya, entah itu di lain waktu atau itu nanti di masa depan, itu Mbak Eka pasti akan tetap bersama sama sahabatnya Mbak Eka. Jadi untuk sekarang itu Mbak Eka, saran saya lebih fokus dulu ke kuliahnya, ke mata kuliahnya, terus ke mungkin bisa kayak dirinya itu dipantaskan dulu untuk mungkin kayak oh iyalah sekarang belum progres gitu. ya, sekarang belum bisa lah kita bersama, tapi didoakan lah. Misalkan kita kan sekarang itu mungkin lagi fokusnya di karir dulu lah gitu, fokusnya di karir dulu, terus nanti kalau misalkan kita berjodoh itu pasti dilancarkan semuanya sama Allah gitu Mbak Ika. Itu saran dari saya, apakah bisa diterima? Ya baik, terima kasih Bu. Mungkin nanti dari proses saya mengikhlaskan dia atau ada sikap-sikap saya yang menurut saya kurang layak sama dia, mungkin ada perbedaan nih namanya mengikhlaskan itu ya berat ya Bu. Mungkin mohon bimbingannya Bu, nanti mungkin saya bisa DM atau telepon Ibu ya. Siap. Pasti saya akan welcome kepada Mbak Eka. Jadi
Apakah sudah cukup Mbak untuk konseling kita Ya apa sudah ini? cukup Bu, terima kasih. Baik. Saya habis ini juga mau langsung pulang. Oh Terima iya, kasih Bu baik. atas waktunya. Sama-sama. Saya minta maaf misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya tunggu progres terbaiknya Mbak Eka di Ya, terima konseling kasih. kedua. Nanti kalau ada apa-apa bisa calling saya, kita bisa reschedule ulang lagi gitu. Baik, terima kasih Bu. Saya langsung pamit Sama-sama. ya. Ya, hati-hati di jalan ya Iya, Mbak terima Eka. kasih ya Saya Bu. antar. Assalamualaikum. Salam.